Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Mister Ahmed yang masih suka dan senantiasa berbagi untuk apa? Berbagi untuk inspirasi. Oke, kita kali ini masih masuk ke pembahasan video ke part keempat, yaitu masih tentang limit aljabar. Jadi di limit aljabar ini kita sudah mempelajari konsep pertama, konsep limit kedua pada bagian kali sekawan, dalil hospital, kemudian konsep limit ketiga, yaitu tentang bentuk pangkatnya adalah hasilnya yang atas dan yang bagian yang bawahnya lebih besar atau lebih kecil, kemudian bentuk tahingga dikurangi tahingga sampai dengan limit tahingga dikurangi tahingga, di mana bentuknya adalah persamaan kuadrat dalam bentuk akar. Dan konsepnya sudah saya jelaskan termasuk pada soal yang lebih variatif. Kemudian ini adalah part keempat. Di part keempat ini merupakan video terakhir di pembahasan tentang limit aljabar, di mana bentuknya di sini adalah bentuknya K per 0. Nah, kalau K per 0 itu berarti nanti hasilnya tahingga ya. Sebenarnya kalau K per 0 juga jawabannya kan tahingga. Kemudian C per 0 juga sebenarnya hasilnya juga tahingga. Karena pas ini angka. Jadi angka, ini angka. Jadi angka dibagi dengan 0 berarti tahingga dikurang tahingga. Jadi sebenarnya konsepnya sama. Hanya saja bentuk ini bukan bentuk limit tahingga, tapi di sini limit X mendekati 2. Jadi bentuk limitnya seperti ini. Kenapa bentuknya seperti ini? Kita ambil contoh kayak misalkan cek 2. 2 ini berarti kan 2 dikurang 2, berarti sini 0. Maka jawabannya dari sini 2 per 0 dikurang. Kemudian 8 per nih. Kalau kita substitusi variabel X-nya 2, maka 2 pangkat 2, 4. 4 kurang 4, 0. Berarti 8 per 0. Jadi 2 per 0 dikurang 8 per 0. Jadi bentuknya sesuai dengan bentuk soal yang diinginkan. Jadi bentuknya di sini adalah minus ya. Jadi bukan positif. Nah, jadi kalau positif berarti pengerjaannya berbeda lagi. Oke, bagaimana kalau bentuknya seperti itu? Maka langkah yang harus kalian perhatikan atau adik-adik perhatikan adalah yang pertama faktorkan. Nah, jadi faktorkan itu adalah cara lihat langkah nomor 2. Nomor 2 di sini maksudnya adalah pada konsep limit yang kedua, yaitu dengan cara pemfaktoran. Ya, oke ya. Nah, pemfaktorannya bagaimana? Kita lihat. Di soal yang pertama ini kita bahas. Nah, ini berarti limit X mendekati 2, di mana bentuknya yang bawahnya adalah X min 2, kemudian sini 2 dikurang. Nah, ini di sini kan ada X pangkat 2 ya. Nah, ini kalau X pangkat 2 dikurang 4, nah adik-adik kan harus sudah langsung connect ya, karena adik-adik kan sudah belajar yang kemarin di part sebelumnya kalau X pangkat 2 dikurang 4, maka nanti bentuknya harus jadi A pangkat 2 dikurang B pangkat 2. Maka 4 di sini harus menjadi X pangkat 2 dikurang 4 itu adalah 2 pangkat 2. Gitu ya. Jadi kalau kita faktorkan secara langsungnya nanti jadinya X ditambah 2, satu lagi X dikurang 2. Jadi kalau kebalik nggak masalah ya Dedi ya. Nah, ini 8. Nah, gini. Nah, yang jadi perhatian dari adik-adik adalah di sini perhatikan bahwa di sini ada bentuk yang sama. Nah, bentuk yang sama di sini. Nah, kemudian ini ada bentuk yang sama. Nah, ini bentuk yang sama. Nah, ini bentuk yang sama ini adalah bentuk yang sebenarnya bermasalah. Kenapa kita tahu bermasalah? Seperti yang tadi sudah bukan tadi ya, video-video sebelumnya, bahwa kalau bentuk ada di sini, kalau kita tulis adalah X min 2. Nah, ini jadi nanti ada bentuk X min 2 yang harus kita hilangkan. Jadi sebenarnya bentuk X min 2 ini dengan X min 2 ini kita hilangkan. Tapi kalau kita hilangkan dengan coret seperti ini salah, karena ini adalah bentuk sama-sama penyebut. Jadi nggak bisa serta-merta main hilang seperti itu ya Dede ya. Nah, ada. Jadi bagaimana? Ya, langkah berikutnya adalah adik-adik harus menyamakan penyebutnya. Nah, berarti ini kita tulis kembali limit X mendekati 2, kemudian samakan penyebutnya. Berarti ini saya tulis fornya satu paket saja ya. Nah, biar agak biar panjang juga nggak masalah. Nah, ini karena ini sama, maka yang jauh lebih banyak itu yang kita tulis. Nah, oke, jadi yang ibaratnya kayak KPK, jadi cari yang paling banyak. Nah, kalau ya
Yang pertama yang ditulis adalah yang sama dulu pastinya, berarti X min 2 yang sama. Kemudian yang ditulis yang tidak sama. Yang tidak sama adalah berarti adalah kita gunakan warna yang berbeda. Yang tidak sama adalah X plus 2. Maka saya tulis X plus 2 karena tidak sama. Ya. Kemudian setelah itu kita tulis apa adanya. Yang pertama di sini 2. Nah, ini 2 saya tulis. Ini dikurang, kemudian di sini 8 saya tulis. Nah, ini saya tulis ya. Nah, yang berbeda bagaimana? Nah, yang perbedaannya adalah seperti ini adik. Nah, kalau misalkan ini kan X min 2, di sini juga X min 2, berarti kan sisanya adalah X plus 2. Nah, berarti di sini harus saya tulis X plus 2. Nah, gitu. Nah, yang berbeda ditulis lagi di atas. Nah, ini kan X min 2, X plus 2. Nah, ini bawahnya sama kan? Nah, kalau bawahnya sama berarti nggak ada masalah. Jadi nggak perlu ditulis lagi. Kalaupun adik-adik mau menuliskan, ya tuliskan saja satu. Nah, kayak gini. Dan itu kan sebenarnya tidak ada pengaruhnya apa-apa. Nah, gitu ya adik-adik ya, paham ya? Oke, setelah kita dapat, kita tuliskan. Nah, tuliskannya saya gunakan warna asal, merah. Yaitu di sini berarti limit X mendekati 2, di mana bawahnya itu tertulisnya adalah X min 2 dengan X plus 2. Nah, bagian atasnya kita kalikan secara pelangi, berarti kan 2 dikali dengan X, berarti dapatnya 2X. Kemudian ini plus, saya tuliskan plus, berarti 2 dikali 2 dapatnya 4. Nah, kemudian 8 kali 1, ya 8, berarti dikurang 8. Sehingga kita dapatkan limit X mendekati 2, untuk pada bagian bawahnya saya tulis ulang kembali seperti biasa ya. Nah, penulisannya kemudian ini 2X, yang angka hanya ini saja ya. Jadi yang angka hanya ini, berarti 4 dikurang 8 atau 8 dikurang 4 itu adalah 4, karena dibalik maka jadinya min 4. Nah, ini kita tinggal sederhanakan lagi. Nah, kita sederhanakan berarti limit X mendekati 2. Nah, ini per bawahnya kita tuliskan X min 2, kemudian X plus 2. Nah, berarti samakan penyebutnya sudah. Kemudian sederhanakan. Nah, ini yang kita sederhanakan. Nah, kita sudah dapat 2X dikurang 4. Nah, 2X 2 sama 4 itu sama-sama punya faktor sekawannya, yaitu 2. Nah, maksudnya dari mana tuh? Kayak gini. 2 itu adalah 1 dikali 2. Nah, sementara 4 itu adalah 2 dikali 2. Nah, ini kan faktor sekawannya adalah, atau faktornya sama-sama punya faktor 2. Berarti kita sebenarnya ini adalah sama saja dengan pemfaktoran. Berarti sama-sama punya faktor 2. Berarti 2-nya kita keluarkan. Maka sisanya dari mana? Ya kita ambil 2X dibagi dengan 2. Atau 2 bagi 2 lah. 1. Tinggal 1X. Tandanya minus karena dari awal minus ini. Cos 4 dibagi dengan 2, ya 2. Nah, ini maksudnya faktoran. Gitu ya. Jadi jelas pada bagian atas dengan bawah ada yang sama. Nah, seperti yang tadi kita sudah coba terka, ada yang sama yaitu X min 2. Maka ini tentu sama X min 2-nya habis. Nah, kalau sudah berarti menyisakan bentuk limit X mendekati 2, di mana nilainya yang paling atas 2, yang bawah sisanya adalah X plus 2. Nah, kalau sudah seperti ini, maka adik-adik bisa langsung mensubstitusikan variabel X-nya itu diganti dengan 2. Kita ganti, berarti atas tetap 2 ya, karena nggak ada X-nya, bawahnya 2. Ditambah dengan 2 dari asal. Ini X-nya 2. Berarti kita dapat atas 2, bawahnya 4. Sederhananya, bagi 2, 1, bagi 2, yang 4 bagi 2, 2. Nah, kita jadi jawabannya adalah 1/2. Jadi sederhananya seperti itu. Oke, kita coba soal berikutnya lagi. Nah, ini juga sama. Ketika kita substitusi 2, maka 2 pangkat 2, 4 dikurang 4, 0. Berarti bawahnya 0. Kalau atas ya enggak ya, 2 tambah 6, 8. Kalau yang bawah, 2 kuadrat, 4 dikurang 2, 2. 2 kurang 2, 0, 0. Kalau atasnya 6. 6 per 0, sini 8 per 0. Jadi sesuai dengan bentuk soalnya, itu ketika sudah kita cek ya. Nah, bagaimana cara menjawabnya? Lagi-lagi kita tuliskan kembali limit X mendekati 2. Nah, kemudian
Kita tulis. Nah, ini sudah paham ya Dede ya, X pangkat 2 dikurang 4 itu nanti berubah jadi 1 ditambah 1 dikurang. Nah, gini ya. Nah, ini kita coba langsung. Nah, yang bawahnya pemfaktorannya. Nah, yang bawahnya pemfaktorannya berapa tuh? Nah, X pangkat 2 dikurang X dikurang 2. Ini kan kalau kita cari tahu ya, bahwa ini kan depannya 1. Berarti kalau depannya 1 berarti kan 1 kali 1. Kemudian di sini 2. 2 itu adalah 1 kali 2. 1 kali 2. Kita kali silang, 1 kali 1, 1. 1 kali 2, 2. Kalau ditambah, di sini kita mintanya adalah min 1. Ini kan min X, berarti min 1. Berarti di sini adalah mintanya min 1. Nah, biar min 1 bagaimana? Seperti informasi yang saya sudah berikan sebelum-sebelumnya, caranya, triknya, yaitu kalau mau dapat min, maka angka terbesarnya harus min. Nah, kalaupun tidak menghasilkan yang serupa, maka jawabannya dua-duanya langsung dibuat min. Nah, ini kita cek. Utang 2 berarti yang atasnya plus, bayar 1. Utang 2 bayar 1, min 1, tepat ya? Nah, minnya kita pindahkan, plusnya kita pindahkan. Kalau dikali kita cek. Ini plus min, beda tanda min. 1 kali 2, 2. Jadi min 2. Cocok nggak min 2? Oh, cocok min 2. Jawabannya sudah sesuai. Maka jawabannya adalah X plus 1 sama X min 2. Kita tulis. X plus 1 sama X min 2. Oke. Nah, ini kita sudah tuliskan. Nah, ini tulis sudah. Ini kurang tutup. Yang atasnya saya tulis apa adanya. Yang ini juga X plus 4. Sudah. Nah, sudah. Langkah yang pertama faktorkan sudah. Kemudian samakan penyebut. Berarti kita samakan penyebutnya. Limit X mendekati 2. Nah, samakan penyebut kita satu paket. Nah, paketnya kita buat panjang. Nah, gitu. Yang sama kita tulis ulang dulu. Yang sama mana aja? Ini X min 2, ini X min 2. Maka saya tulis. X min 2 saya tulis. Yang tidak sama ditulis ulang. Nah, yang tidak sama kita rubah warna lain. Yang tidak sama berarti X plus 2. Ya, kemudian X plus 1. Nah, ini yang mana saja penulisannya. Mau tidak beraturan nggak masalah. Yang penting dia ada 3 orang ini gitu ya. Nah, jadi yang sama ditulis ulang 1 kali, yang lainnya ditulis kembali. Jadi kayak X plus 2 yang ini, X plus 1 yang ini, oke? Ini tandanya dikurangnya saya tuliskan, kemudian yang atasnya X plus 6 saya tulis, tapi dalam kurung ya, biasanya menghindarkan kesalahan. Berarti ini X plus 4 tutup kurung, oke? Kemudian kita lihat lagi cara mendapatkan jawabannya adalah, nah ini X plus 2, X min 2, berarti X plus 2, X min 2. Ini saya tutup, ini saya tutup. Nah, berarti sisanya adalah X plus 1. Maka di atas X plus 1. Jadi siapa yang belum gitu? Yang bagian bawah ini adalah X plus 1, X min 2. Berarti X plus 1, X min 2. Yang belum adalah X plus 2. Maka saya tulis X plus 2. Kurung tutup. Nah, seperti itu cara penulisannya. Makanya saya tutup. Oke, kemudian ini saya tulis kembali limit X mendekati 2. Kita coba sederhanakan. Nah, dengan udah satu paket jadi bisa langsung tanpa dikurung lagi. Yang bawah saya tulis ulang min 2 X plus 2. Jadi nggak usah dikalikan lah. Kemudian X plus 1. Oke. Nah, yang ini minus. Kalau dalam soalnya minus. Oke. Kita coba jawab. Pengaliannya bagaimana cara menghitung seperti ini? Jadi X dikali dengan X, jadi nanti X pangkat 2. Itu ya Dede ya. Kemudian cara ngitung yang paling gampangnya adalah tengah dengan tengah, ujung dengan ujung. Jadi kayak 1 dikali dengan X, 1X. Kemudian X dikali dengan 6, 6X. Berarti 1X ditambah 6X. Ya berarti 7X. Nah gitu. Oke, itu namanya cara. Kemudian yang ujung dengan ujung, berarti 1 dikali dengan 6. Nah, berarti plus 6. Nah, karena dia ada minus, maka kita kurung untuk menghindari kesalahan, gitu ya. Ini kurang panjang, guys, sepertinya. Kita coba panjangin lagi. Oke. Nah, kita kembali ke warna merah.
Nah, berarti ini juga sama, X dikali dengan X pangkat 2. Kemudian ujungnya lagi, ini kan X dengan X. Kalau mau 4 dikali dengan plus 2 ya plus 8, berarti belakang nih. Boleh. Terus yang tinggal yang ujungnya, berarti ujung dengan depan dengan depan, nah, ujung dengan ujung, belakang dengan belakang gitu. 4 kali X, 4X. X kali 2, 2X. Jadi 4X sama 2X berarti dapatnya plus 6X. Jadi perhatikan tanda juga ya Dede ya. Kalau misalkan min ya tulis bacanya min. Nanti tinggal min berapa dengan plus berapa atau min berapa dengan min berapa. Jadi Dede harus sudah bisa menguraikan sendiri lah itu. Nah ini kemudian limit X mendekati 2-nya. Nah ini bawahnya tetap penulisannya X min 2, kemudian X plus 2, kemudian X plus 1. Nah ini bawahnya tetap seperti ini, yang atasnya kita urai ya, berarti X pangkat 2 ditambah dengan 7X ditambah dengan 6. Nah ini min ketemu X pangkat 2, berarti min X pangkat 2. Min ketemu plus, ini kan beda tanda, berarti min siapa? Min 6X. Ini min, ini plus, beda tanda lagi jadi min, berarti min siapa? Min 8 gitu ya, seperti itu adik. Ini kemudian berarti limit X mendekati 2 dari siapa? Nah bawahnya tetap X min 2, X plus 2, kemudian X plus 1 kurung tutup. Nah ini berarti kalau pengurangan kan bisa hilang ya, pengurangan ya bisa dihilangkan. Berarti kayak X pangkat 2 dikurang X pangkat 2 berarti saling menghilangkan. Ya kan gitu ya, paham ya? 7X dikurang 6X berarti 7 dikurang 6, 1 apa? 1X berarti X saja. Ini 6, ini min 8, berarti 6 dikurang 8. Oh nggak bisa, mikirnya bingung ya. 8 dikurang 6, 8 kurang 6 kan 2, karena dibalik berarti min 2. Nah gitu. Jadi atas bawah ternyata ada yang sama nggak? Nah ada yang sama nggak atas dengan bawah? Oh ternyata ada, bagian yang mana yang sama? Oh, yang atas. Nah, ini sama dengan ini. Berarti ini sisanya 1 kalau nggak ada ya. Kalau nggak ada sisanya 1. Maka jawabannya adalah limit. Nah, limit X mendekati 2. Sisanya siapa di atas? 1. Di bawahnya sisanya adalah X plus 2. X plus 1. Nah, tinggal substitusi variabel X diganti dengan 2. Berarti atas 1, bawah 2 ditambah dengan 2, 4. 2 tambah 1, 3. Berarti berapa itu? 1 per 4 kali 3, 12. Jadi jawabannya adalah 1 per 12. Nah, untuk di soal ketiga, ini adalah soal terakhir. Ini bagaimana cara pengerjaannya pun sama. Yang pertama tulis ulang dulu limit X mendekati 2. Kemudian tulis pemfaktorannya. Nah, pemfaktorannya agak panjang ya kalau untuk pangkat 3. Nih, jadi jangan lupa pemfaktorannya. Kalau yang pangkat 3 di sini, X pangkat 3 dikurang 8, itu kan sama saja X pangkat 3 dikurang 2 pangkat 3. 2 pangkat 3 ini seperti yang ini ya Dede ya, yang konsep sebelum-sebelumnya ini ada di konsep limit pemfaktoran, yaitu konsep limit kedua, yaitu yang tentang pangkat 3 yang seperti ini. Nah ini berarti bentuknya sama, terus yang ini bedanya adalah di plus ini saja yang berbeda warnanya. Jadi kita kembalikan di soal yang terakhir, limit ini berarti ini nanti jadinya apa? Pangkatnya dihilangkan dulu. Nah dihilangkan berarti X min 2. Kemudian depannya dipangkatkan 2, dipangkatkan kuadrat berarti X kuadrat. Kalau di sini min maka di sini plus. Kemudian 2 dikali X, berarti 2X. Tandanya jangan dibaca lah. Ini 2 dipangkatin. 2 jadi 4, jadi plus 4, kurung tutup. Nah, kalau ini X pangkat 2 kan sudah bisa ya, Adik ya. 1 min, 1 plus, atau 1 plus, 1 min, nggak masalah. Nah, ini jelaskannya sudah kan ya, ada di sini. Jadi, bisa 1 plus, 1 min. Yang atas, saya tuliskan kembali. Nah, ini saya tulis kembali, ini saya kurung tutup. Oke, di sini saya tulis kembali limit X mendekati 2.
Nah, ini pernya. Oke. Nah, masalah pernya ini panjang ya. Jadi karena bentuknya 1, saya tidak perlu kurung lagi. Kita pangkatnya tulis ulang. Yang sama yang mana? Yang sama adalah X min 2. Maka X min 2 saya tulis ulang. Nah, oke. Yang tidak sama, maka saya tulis juga. Jadi yang sama saya tulis 1 kali. Kemudian yang tidak sama, saya tulis semuanya. Ini kan tidak sama, maka saya tulis semua. X pangkat 2 ditambah 2X ditambah dengan 4. Nah, ini X plus 2. Nah, ini X plus 2. Oke, gitu ya. Sudah tulis ulang. Kemudian yang atas ini kan soalnya itu warnanya ungu ya. Tadi oke, kita warna ungu. Kita tulis X plus 1, ini saya tulis X plus 1. Nah, ini dari asalnya, ini min, tulis min. Ini 1, saya tulis 1. Nah, sisanya saya tulis dengan menggunakan warna yang lain. Oke. Ini X min 2, X kuadrat tambah 2X tambah 4. Maka X min 2, X kuadrat tambah 2X ini tidak boleh ditulis lagi. Siapa sisanya? Oh, X plus 2. Maka saya tulis X plus 2 kurung tutup. Nah, ini X min 2, X plus 2 sudah ada. Berarti sisanya adalah X kuadrat yang ini. Makanya saya tulis X kuadrat ditambah 2X ditambah dengan 4 kurung tutup. Nah, ini. Oke. Ini masih tulisnya limit X mendekati 2. Ini masih contohnya bentuknya 2 ya. Kalau X mendekati 2. Kalau bentuk yang lainnya silahkan saja sama caranya. Ini udah cara yang paling mudah. Nah, oke, berarti ini X kuadrat tambah 2X ditambah dengan 4. Nah, ini bawahnya penulisannya bebas ya kalau perkalian. Jadi mau X plus 2 nya di depan, mau di belakang, mau yang itu, atau ini, tapi nggak perlu dikalikan, intinya seperti itu. Nah, ini ada minusnya. Kita coba gunakan warna yang berbeda lagi. Kita coba pakai warna biru kembali. Nah, nih. Kalinya kayak tadi lagi ya. Ini X dikali dengan X. Nah, berarti X pangkat 2. Nah, ujungnya 2 dikali dengan 1. Ini kan plus 2, ini plus 1. Kalau dikali ya plus 2, nggak ngaruh. Nah, pasti kalau plus biasanya ya. Kan kalau dikalikan. Kalau beda tanda ya min. Kayak ini plus 2. Berarti kan plus 2 dikali dengan X ya. Ada positif 2. 2X ya. X dikali dengan 1 ya 1X. 1X sama 2X ya plus 3X. Nah, jadi sebenarnya nggak selalu bentuknya positif semua. Bisa negatif ya. Karena kebetulan soal ini. Nah, ini ada minus. Minus ketemu dengan X, saya langsungkan. Min X kuadrat. Kalau min ketemu plus, ini kan beda tanda. Beda tanda berarti min. Berarti min 2X. Karena kan 1 nggak ngaruh. Kalau 2 kali dengan 2 berarti jadi 4 gitu. Kalau 1 dikali siapapun ya tetap angkanya sendiri. Ini plus, ini min. Berarti min. Ini 4 ya. Berarti 4. Nah, berarti yang atas sudah kelar ya. Nah, ada nggak yang sama tuh yang bagian atas karena pengurangan? Nah, samanya karena pengurangan ya. Nah, ini bisa dicoret. Ini kan X pangkat 2 sama min X pangkat 2 hilang. Ya, berarti bisa ya. Nah, kemudian kita tulis kembalikan. Nah, kita tulis kembalinya berarti di sini adalah limit X mendekati 2. Nah, bawahnya tetap penulisannya. Penulisannya adalah X min 2. Kemudian X plus 2. Nah, saya maunya ini. Nah, boleh dong. Berarti ini X pangkat 2 ditambah 2X ditambah dengan 4. Kurung tutup. Oke, selesai. Ini 3X. Ini 2X. Berarti 3 dikurang 2. Berarti saya tinggal X. Ini 2. Ini min 4. Berarti 2 dikurang 4. Karena 2 dikurang 4 bingung. Ya 4 kurang 2 saja. 4 kurang 2 kan 2. Karena dibalik jadi min 2. Nah, ternyata atas dan bawah ada yang sama lagi. Nah, gitu ya. Pada bagian yang mana yang sama? Nah, kita cek. Berarti kita coba coret. Nah, nih. Ini X min 2, ini X min 2 sama kan? Nah, maka sisanya adalah limit X mendekati 2. Sisanya saya tulis nih. Yang atas kan 1 ya. Kalau nggak ada angka berarti 1. Yang bawahnya adalah X plus 2 sama satu lagi adalah X kuadrat ditambah 2X ditambah dengan 4 kurung tutup. Ya.
Nah, tinggal masukin saja substitusi. X-nya adalah 2. Nah, berarti 1/2 tambah 2, 4 kali. Nah, ini 2 pangkat 2, 4. 2 kali 2, 4. Tambah 4, berarti 4 ada 3, 12 ya. Ini 4 tambah 4 tambah 4, berarti 12. Maka kita dapat nilainya adalah 1/48. Oke, inilah jawabannya. Jadi konsep untuk limit yang kelima yaitu limit yang menghasilkan bentuk sebenarnya tahingga dikurang tahingga atau K per 0 dikurang C per 0. K itu adalah sebuah angka, C-nya ada juga angka. Ketika kita substitusi ya. Nah, ketika substitusi bentuknya ternyata seperti itu. Maka langkahnya apa? Pertama kita faktorkan dulu nih. Faktorkan kan macam-macam ya. Ada yang faktornya adalah bentuk selisih kuadrat, ada yang bentuk selisih pangkat 3, ada yang jumlah pangkat 3, ada yang bentuknya fungsi kuadrat, ada yang bisa difaktorkan dengan menggunakan metode Horner, metode Forogapit. Jadi adik-adik harus mulai memahami pelan-pelan saja. Tonton video ini berulang-ulang dari part 1 sampai dengan part 4. Nah, kemudian setelah kalian sudah dapatkan faktornya, adik-adik bisa samakan penyebutnya. Nah, samakan penyebutnya seperti tadi. Yang sama ditulis ulang, yang tidak sama tinggal ditulis kembali lagi. Jadi yang sama itu ditulis ulangnya hanya 1 kali. Nah, kemudian setelah itu sederhanakan. Sederhanakannya berarti kita cari dulu. Nah, setelah yang namanya habis samakan penyebutnya kan, tentu kan nanti disederhanakan perkaliannya sehingga kita dapatkan limit yang bisa dicoret. Nah, limit yang bisa dicoretnya dari mana kita tahu? Nah, kita tahunya dari yang bentuk X mendekatinya. Nah, biasanya itulah yang jadi sumber masalahnya, yang menyebabkan dia jadi tahingga atau jadi 0. Itulah. Demikian pembahasan kita di part keempat, yaitu part yang terakhir dari konsep limit aljabar, yaitu konsep limit kelima. Semoga bermanfaat, semoga menginspirasi. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mr. Anamit berbagi untuk menginspirasi. Salam Sin Kostan.